Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita diberi kesempatan untuk dapat hadir untuk mengikuti sedikit tausiah tentang masalah kesehatan. Juga selawat seiring salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang kelak kita butuhkan syafaatnya nanti. Amin. Untuk hari ini saya akan membawakan sedikit tentang masalah kesehatan, yaitu puasa dan kesehatan. Jadi sebenarnya puasa ini sangat bagus sekali. Dalam arti kata adalah untuk peremajaan daripada sel-sel kita, begitu juga untuk healing ya. Kalau yang bahasa kerennya sekarang itu healing organ-organ kita yang selama ini mungkin selama 11 bulan hampir 24 jam kita beraktivitas baik fisik ataupun mental. Dengan adanya puasa ini mungkin aktivitas fisik dan mental kita bisa kembali segar dan lebih baik. Jadi kalau kita bilang pendahuluannya ya, untuk masalah puasa Ramadan kita sudah pasti tahu semuanya. Memang kewajiban yang dilaksanakan setiap muslim yang mampu secara fisik dan mental. Jadi bukan hanya fisik saja yang diwajibkan untuk berpuasa. Dalam arti kata, fisik itu memang ada yang fisik sehat, ada yang sakit. Tapi yang sakit yang bagaimanakah yang bisa berpuasa dalam full sampai 13 sampai 14 jam? Dan secara mental, dalam arti kata mental itu memang dia bukan orang gila, bukan memang orang gangguan jiwa memang. Jadi bagi yang memiliki masalah kesehatan, puasa itu dapat dipertimbangkan apakah memang dia mampu ataupun tidak, bermanfaat atau tidak bagi dia. Dalam arti kata bermanfaat, puasa itu tidak mengganggu secara fisik. Mungkin dia selama ini ada gangguan lambung, gangguan jantung, paru, ataupun memang stroke, ya kan, hipertensi. Apakah puasa itu dia mengganggu atau tidak? Bisa. Jadi begitu. Jadi apakah puasa itu mengganggu atau tidak? Makanya bagi orang-orang yang sakitnya parah, memang tidak dianjurkan untuk melakukan puasa karena pasti akan mengganggu siklus daripada penggunaan obat-obatnya. Karena kita tahu bahwasanya puasa itu tidak makan, tidak minum, itu kita lihat estimasi puasa kita itu 13 sampai 14 jam. Di negara lain bisa mencapai 16 sampai 18 jam. Tapi terutama di Indonesia 13 sampai 14 jam. Nah, ini bagaimana puasa pada kasus-kasus yang mempunyai gangguan atau penyakit bawaan. Biasa kalau kita ada sakit jantung, paru, gula, hipertensi, sakit stroke, itu bagaimana? Jadi otomatis ini akan bisa merubah pola bagaimana kita makan obat, bagaimana pola tidur kita, bagaimana pola stres kita, pasti akan berubah semua di sini. Ya. Apakah memang sakit kita sakit kita ini mengganggu puasa atau tidak? Nah, ini bisa kita lihat bagaimana selama ini penyakit dia terkontrol atau tidak.
dalam beberapa kasus penyakit, misalnya kita bilang kalau sakit jantung, mungkin kalau jantungnya yang sudah sangat komplikasi atau kronik sekalian, maka dipertimbangkan obat-obatannya. Apakah memang obat-obatannya itu pengkonsumsiannya mengganggu nggak untuk dalam dia beribadah, ya kan, justru itu. Dalam misalnya contoh juga untuk sakit gula, diabetes mellitus, begitu juga penggunaan obat-obat gulanya mengganggu nggak dia untuk beribadahnya, atau obat lambung atau obat paru. Dalam beberapa kasus misalnya untuk sakit paru kita bisa lihat ada penggunaan obat-obat hisap. Nah, kalau memang parah sakit parunya, pertimbangannya adalah biasanya untuk tidak melakukan puasa yang secara rutin, karena otomatis itu akan mengganggu sekali untuk penggunaan obat-obatnya. Bila minum obat tidak teratur, otomatis akan memperburuk kondisi kesehatannya. Dan biasanya untuk orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit kronis yang seperti begini, sebelumnya pasti akan berkonsultasi dulu kepada dokternya, cocok enggak dia kira-kira untuk berpuasa. Jadi salah satu contohnya kita bilang untuk obat-obatan, kadang ada yang 1 kali 1, ada yang 2 kali 1, ada yang 3 kali 1, ada pun bahkan ada yang sampai 6 kali 1 pemberian obatnya. Nah, ini bagaimana pada kasus-kasus yang obatnya lebih daripada 3 kali sehari dimakan? Berarti kan otomatis per 8 jam, per 8 jam, per 6 jam, per 4 jam. Ini bagaimana? Apakah sanggup, apakah memungkinkan nggak untuk dia berpuasa? Atau memang ada obat yang digantikan oleh dokternya yang kerjanya lebih panjang, tidak sampai dengan 3 kali 1 atau 4 kali 1, tapi dengan konsekuensinya, apakah memang sanggup tubuh kita dengan pemberian dosis yang dikurangi daripada dengan dosis yang biasa kita pakai. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang harus yang dilakukan. Seperti itu dia. Ini slide. Juga Beri ada. laptop laptopnya ngelek. Coba ini cabut aja. Coba. Kita pakai konektor tadi ya. Konektor tadi. Nah, udah ya, sayang. Nah, ya. Nah, jadi ini apabila nanti penyesuaian dosis obatnya itu tidak akan menimbulkan gejala atau mengganggu pada puasanya, maka puasanya aman. Itu yang kita harapkan, karena pada kasus-kasus kronis itu yang harus kita hati-hati pada penggunaan obat-obatannya. Nah, apabila selama puasa dosisnya sudah disesuaikan dengan untuk dosis puasa, tetapi dia masih juga mempunyai gejala, misalnya sesak nafasnya semakin berat, batuk-batuknya semakin berat, nyeri dadanya pun juga berat, atau mual, muntah, atau sakit kepala, maka harus kembali lagi ke dosis awal sebelum dia puasa, dan maka tidak dianjurkan untuk berpuasa seperti kita yang orang normal, ya kan? Berarti ini dosis obat yang dikurangi ataupun obat yang diganti tidak cocok
pada saat dia berpuasa. Nah, bagaimana panduan aman untuk orang-orang yang memiliki penyakit? Yang jelas pertama adalah kebutuhan nutrisi selama puasa. Jadi kalau kita bilang selama puasa otomatis makan kita menjadi lebih sedikit. Jadi dari ba'da maghrib sampai mungkin jam 4:30 ya. Jadi lebih kurang jadwalnya itu pun kita makan dari habis ba'da maghrib sampai jam sahur. Kita kan nggak mungkin terus-terusan makan, pasti ada jeda kita beribadah ya. Jadi pola makan pun gitu juga, tidak boleh berlebihan makan pada waktu sahur dan berbuka puasa. Kenapa? Otomatis kalau kita berlebihan itu tadi akan makanan yang kita makan akan bisa membuat kita merasa lelah ataupun merasa capek, sesak nafas, itu bisa saja. Kenapa? Tergantung daripada makanan yang kita makan. Jenis makanannya apa pada waktu kita berbuka puasa? Jenis makanannya apa pada waktu kita sahur? Ya, itu harus kita pikirkan. Karena itu tadi, makanan-makanannya itu akan bisa menyebabkan kita tidak nyaman di perut. Contoh, makanya dianjurkan pada waktu kita berbuka puasa, makanan atau minuman itu misalnya bukan yang dingin. Jadi memang dia suhu ruangan ataupun memang yang hangat untuk minuman. Kenapa? Karena kita sudah berpuasa 13 sampai 14 jam. Itu sistem organ pencernaan kita itu memang sudah di sedemikian rupa 13 jam 14 jam itu dia tidak melakukan kontraksi yang berlebihan. Jadi dengan adanya satu makanan atau minuman yang merangsang, misalnya terlalu pedas, terlalu dingin, terlalu asin, maka dia akan bekerja lebih kuat dibandingkan dengan orang yang seperti makan biasa. Ya, karena kan dia sudah, misal pada lambung kita bilang, yang selama ini kita makan dia bekerja lebih cepat. Selama kita berpuasa maka kontraksinya dia akan lebih lamban karena tidak ada makanan ataupun minuman yang masuk ke dalam lambung yang untuk diproses. Bagaimana? Jadi seperti itu. Ya. Jadi untuk berbuka puasa ataupun untuk makan sahur biasanya hindari makanan yang mengandung lemak jenuh tinggi. Contoh misalnya daging yang berlemak, goreng-gorengan, ya kan? Makanan asin atau yang diasinkan ataupun dengan fast food. Itu sering terjadi. Itu yang akan memicu kurang nyaman pada lambung. Coba mana? Sini pun nggak bisa juga, man. Siapa ya? Keluar dulu. Nah. Udah gini aja lah, nggak usah pakai apa ya. Gini aja. Standby-nya berapa menit? Nggak tahu sih. Nggak tahu. Kok dia standby? Terus satu lagi adalah hindari makanan atau minuman dengan tinggi gula, karena gula pun juga akan berpengaruh kepada gampang kita membuat ngantuk, gampang kita buat lemas. Maka porsinya itu disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari. Terus ada sumber makanan pengganti untuk memenuhi kebutuhan puasa. Misalnya tinggi serat sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian. Maka biasanya dianjurkan untuk buka puasa pada awal itu contoh dengan buah-buahan, misalnya kurma. Kurma itu adalah tinggi dia serat. Glukosanya ataupun gulanya pun cukup lumayan bagus untuk mengembalikan stamina kita. Terus juga yang mengandung kaya serat, vitamin dan antioksidan.
Kemudian untuk memenuhi karbohidrat dan proteinnya bisa ada seperti oatmeal, ya kan? Ada beras, umbi-umbian, ikan, daging tanpa lemak. Begitu serat juga membantu untuk mengkontrol kadar gula darah. Jadi bagus sekali untuk biasanya kalau pada sahur itu ya, biasakan untuk biasa dalam beberapa kasus penyakit ataupun bukan penyakit bagi orang normal, sangat dianjurkan untuk sebelum kita misalnya makan sahur mungkin lebih baik makan 3 atau 4 butir kurma, karena itu cakupan seratnya 50% dari kebutuhan serat kita yang biasa, dan gulanya pun mencapai 40% kebutuhan gula yang orang normal biasa. Jadi satu lagi, hindari atau kurangi untuk penggunaan garam. Begitu cukupin asupan air. Jadi air itu pun kita butuhkan. Jadi untuk asupan air pada orang normal biasanya itu kebutuhannya adalah 8 gelas per hari. Jadi untuk air ini gunanya adalah untuk mencegah kita dehidrasi selama kita puasa, kemudian membantu meringankan kerja jantung dan paru-paru. Jadi supaya kerjanya optimal. Karena kalau kita pun juga dehidrasi, kekurangan air, pompa jantung dan pola nafas kita otomatis akan lebih cepat. Itu akan lebih cepat. Kenapa? Karena jantung, paru, dan sistem pencernaan itu akan mencari sumber air yang ada di dalam tubuh. Otomatis itu akan dipacu. Nah, kemudian kalau kita dehidrasi juga, otomatis sistem panca indera kita ataupun sistem memori kita pun juga akan terganggu, karena dengan adanya air, ya kan, untuk salah satunya adalah untuk pelarut makanan ataupun cadangan makanan di dalam tubuh kita. Tanpa adanya air, otomatis cadangan makanan yang ada di dalam tubuh kita tidak akan bisa pecah dengan sempurna. Otomatis gula yang dibutuhkan dari cadangan untuk tubuh kita pun tidak bisa dipecah dengan baik. Jadi air itu juga melarutkan dalam garam yang ada di dalam darah kita. Jadi otomatis kalau kurang air di dalam tubuh kita, maka garam yang ada di dalam sistem darah, sistem sirkulasi darah itu akan banyak dan akan darah menyebabkan kental. Kalau udah darah kental ya, contoh kita ambil kayak darah kental itu dia begini. Kita ambil air, kita masukkan serbuk agar-agar. Jadi serbuk agar-agar itu larut, maka air itu dia akan mengental. Jadi seperti itulah dia kalau seandainya kita kekurangan air. Makanya volume darah kita itu di dalam tubuh kita kalau dia sudah mengental maka akan berkurang. Dengan adanya air yang kita minum, otomatis akan membuat sirkulasinya akan lebih baik. Masuk lagi dok. Nah, Masuk lagi. kemana? Itu. Enggak, bukan ini. Kita balik lagi dari awal. Iya, itu duplikat. Mana dia? Kenapa bisa balik-balik dia, Man? Enggak, duplikat. Belum, Man? Di sini juga mana? Udah, apa sebenarnya. Oke. Jadi bagaimana asupan air yang dibutuhkan untuk kita sehari-hari? Jadi jumlah asupan air selama kita puasa adalah 242. Jadi
dalam pengertian 2 gelas pada waktu sahur, 4 gelas pada waktu berbuka puasa. Begitu 4 gelas itu dibagi lagi, 2 gelas pada waktu berbuka puasa dan 2 gelas pada setelah kita sholat tarawih. Seperti begitu. Jadi untuk takaran gelasnya itu biasanya lebih kurang 250 sampai 300 cc dalam satu kali minum. Itu takaran satu gelasnya. Dan 2 gelas lagi pada sebelum tidur. Ini adalah takaran 8 gelas pada kondisi orang yang normal, tidak ada sakit ataupun yang seperti biasa. Tapi pada orang-orang yang mempunyai gangguan gagal jantung, ya kan, biasanya itu tidak boleh lebih daripada 6 gelas, atau disesuaikan dengan kebutuhan ataupun dari instruksi dokter jantung yang selama ini dia berobat. Kenapa? Semakin banyak kita minum air pada orang sakit jantung, maka otomatis pompanya itu akan lebih berat, maka akan lebih sesak nafas dia. Nah, yang ketiga adalah istirahat yang cukup. Jadi bila kita mempunyai sakit kronis, maka istirahatlah atau tidurlah lebih awal, karena itu akan membantu metabolisme tubuh kita itu lebih baik, ya kan, tidak terlalu dipaksakan. Kemudian meskipun kita istirahat, bukan berarti selama puasa kita menjadi malas-malasan. Aktivitas ya tetap seperti biasa. Yang penting kita bisa mengatur, mengukur kemampuan fisik kita. Jadi jika kondisi tubuh kita cukup fit, maka kita dapat melakukan aktivitas dan olahraga ringan. Mungkin saya lihat ada bapak-bapak kalau pagi itu usaha puasa itu ada yang keliling tuh tetap tuh, ya kan? Saya lihat tuh tetap pagi itu ada yang berkeliling. Alhamdulillah, insyaallah bagus, ya kan? Yang penting kita bisa mengatur kapasitas kemampuan fisik kita, baik yang secara normal ataupun memang kita yang mempunyai sakit. Jadi bila pasien ataupun orang yang sedang menjalani rehabilitasi jantung atau paru dan dia berpuasa, nah, hindari aktivitas fisik seperti berolahraga yang berat ataupun memang yang ringan pun yang bisa mengganggu aktivitas fisik dia. Kemudian berisiko dehidrasi, otomatis kita berolahraga, cairan pun akan berkurang dan kadar gula darah pun juga akan berkurang. Itu akan membuat ataupun mengganggu daripada sistem metabolisme tubuh kita. Kemudian alihkan aktivitas fisik dengan melakukan peregangan sederhana. Mungkin kita yang selama ini takut mungkin dengan kita berpuasa, kalau kita lakukan aktivitas jogging ataupun misalnya lari ataupun misalnya tenis yang selama ini kita lakukan di puasa, takut akan mengganggu aktivitas kita atau ganggu penyakit kita. Lebih baik mungkin yang olahraga ringan saja, mungkin bisa berjemur ataupun stretching yang ringan-ringan. Nah, ini kita masuk kepada yang spesifik karena kepada bagian saya. Jadi manfaat puasa untuk kesehatan paru. Jadi kalau paru ini dibentangkan, dibuka gitu paru-paru itu, maka luas paru-paru itu adalah lebih kurang 40 kali luas lapangan bola kaki. Seperti itulah luas paru-paru kita kalau dibentangkan. Nah, itu bagi orang yang paru-parunya sehat, tidak ada sakit kronis yang selama ini. Tapi bagaimana dengan orang yang mempunyai sakit kronis? Jadi menurut penelitian, dalam beberapa kasus otopsi dilakukan, bila mempunyai satu penyakit kronis pada paru, bila dibentangkan paru-parunya itu hanya 10 kali lapangan bola kaki. Dengan yang normal tanpa penyakit 40 kali lapangan bola kaki. Tapi dengan adanya sakit kronis hanya 10 kali lapangan bola kaki.
Kenapa? Ya, kasus contoh misalnya pada kasus-kasus penyakit asma atau penyakit TBC, otomatis mempunyai satu kecacatan di jalan nafasnya, satu cacat di paru-parunya. Jadi area-area cacat itu dia tidak bisa elastis lagi, jadi kalau dibentangkan pun pasti dia akan koyak. Jadi hanya sebatas 10 kali lapangan bola kaki. Jadi fungsi puasa adalah memperbaiki volume paru-paru. Nah, biasanya selama ini kita salah satunya adalah orang yang perokok. Orang perokok otomatis volume paru-parunya dia akan berkurang. Yang selama ini orang perokok bisa menghirup oksigen dalam satu kali hirup 8 liter per satu kali hirup. Pada orang perokok biasanya bisa hanya 4,5 sampai 6 liter oksigen saja sekali hirup. Bayangin, sepertiga volumenya akan berkurang. Ya. Jadi dengan adanya kita berpuasa, kita sudah berhenti merokok selama 13-14 jam, itu sudah mengembalikan 80% fungsi parunya. Berarti dia sudah bisa menghirup hampir 8 liter oksigen sekali hisapan. Jadi otomatis bisa menarik nafas longgar seperti biasanya. Nah, jadi ada beberapa penelitian untuk penyakit-penyakit kronis, penyempitan jalan nafas ataupun sakit TBC. Jadi puasa itu memang dia tidak memberikan makna, dalam arti kata karena memang dia sudah mempunyai satu kecacatan yang permanen pada jalan nafas dan paru-parunya, maka volume parunya pun akan tetap dia hanya misalnya cuma 6,5 liter atau 7 liter hisapan oksigennya. Tetapi dia bisa memperbaiki kualitas hidupnya dengan tidak memasukkan zat-zat yang merangsang untuk mengurangi volume paru. Nah, puasa juga bisa menurunkan tingkat stres. Otomatis pasti ya. Kenapa bisa mengurangi stres? Kita di situ berusaha untuk menahan emosi, ya kan? Menjaga emosi. Bagaimana supaya kita tidak istilahnya bergibah kadang orang kan, oh si Anu begini, aduh stres kita mikirin si orang lain yang begitu. Otomatis sistem pernapasan kita pun juga akan berganggu, sistem jantung pun juga akan terganggu, sistem pencernaan pun juga kita akan. Otomatis stres yang kita picu akan menimbulkan stres pada organ-organ yang lain dan akan mengurangi daripada fungsinya itu, ya kan. Kalau dia jantung, kalau kita udah stres, otomatis detak jantung akan lebih cepat. Yang biasanya normal 80 sampai 100 kali, mungkin gara-gara kita stres bisa lebih daripada 100 kali per menit. Nah, begitu juga dengan pola napas kita. Dengan adanya stres, otomatis yang normalnya 16 kali sampai dengan 24 kali per menit kita pola nafasnya bisa lebih daripada itu, sampai 28, 32 sampai 40 kali per menit dalam 1 menitnya. Nah, begitu juga puasa juga bisa membantu memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Contoh, ya, mungkin selama ini kita mempunyai satu gangguan lambung atau mempunyai satu gangguan penyakit paru ataupun jantung ataupun dia ada sakit gula. Nah, itu yang sering terjadi. Otomatis tubuh kita ini melakukan healing. Healing itu adalah perbaikan ataupun autofagi, yaitu memperbaiki fungsi-fungsi organnya. Dengan adanya kita berpuasa, maka sel-sel mekanisme pertahanan tubuh kita yang selama ini rusak ataupun kurang fungsinya akan memperbaiki fungsinya. Dalam arti kata, contoh begini,
yang selama ini kita ada sakit gula, dengan kita makan otomatis kita merangsang insulin kita, pankreas kita untuk bekerja lebih berat karena dia akan memproduksi insulin lebih banyak untuk memecah gula. Dengan adanya kita puasa, otomatis tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Dengan sendirinya pankreas akan memperbaiki sistemnya di dalam untuk memproduksi insulin yang lebih banyak dan yang lebih baik lagi, karena nanti akan dipakai pada waktu kita berbuka puasa dan kita pada waktu sahur. Selain itu juga kita mungkin ada mengkonsumsi obat gula atau mengkonsumsi obat hipertensi ataupun obat paru yang lainnya. Yang selama ini mungkin obat gula, mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian, mungkin yang selama ini mungkin ada makan obat gula bila diperlukan saja. Ya, kita bilang diperlukan apabila gulanya naik, tensinya naik, baru kita makan. Jadi selama yang kita lakukan yang seperti begitu, berarti salahlah metode kesehatan kita. Kenapa? Kalau kita pada makan obat pada waktu hanya tensinya naik saja ataupun gulanya naik, maka obat yang kita makan itu hanya sebatas untuk menurunkan tensinya dan gulanya. Pada saat itu kalau hanya batasan kita menggunakan obat itu seperlunya. Tetapi apabila obat itu kita makan sesuai dengan kebutuhannya, dalam arti kata kalau kita memang sudah mempunyai satu penyakit kronis, maka obat itu adalah seumur hidup. Obat itu bukan hanya menurunkan kadar gula darah, bukan hanya menurunkan tensi, tetapi dia juga memperbaiki kualitas daripada pembuluh darah, memperbaiki kualitas daripada pankreasnya untuk bisa memproduksi insulin yang baik dan memproduksi insulin yang banyak. Kalau pada hipertensi, maka obat itu bukan hanya menurunkan kadar gula darah, tetapi akan memperbaiki elastisitas daripada pembuluh darah itu. Itu kalau memang sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau hanya dimakan pada waktu saat dia naik saja, maka dia tidak ada fungsinya untuk memperbaiki daripada elastisitas pembuluh darah, hanya menurunkan fungsi gula darah ataupun tensinya saja. Karena kalau kita makan itu elastisitasnya itu diperbaikin. Makanya pada kasus-kasus stroke yang kronis, pada hipertensi yang kronis, hati-hati dalam penggunaan obat. Hanya jangan menggunakan obat hanya pas pada waktu memang tensinya naik, karena itu elastisitas pembuluh darah itu akan jelek sekali. Serupa kayak kita karet kan lama-lama kita tarik, getas putus. Begitulah dia. Kalau pada kasus-kasus hipertensi, kalau makan obat hanya pada waktu dia sesuai dengan hanya tensinya naik, tapi bukan untuk sebagai maintenance. Itu banyak yang harus kita perhatikan. Begitu, itulah tadi dia. Jadi puasa menurunkan kadar gula darah di dalam darah kita. Jadi ketika tubuh tidak memiliki gula darah yang cukup, maka sumber energi yang dipakai kita adalah lemak cadangan kita. Jadi ada istilahnya autofagi. Jadi autofagi itu adalah suatu mekanisme tubuh untuk menarik ataupun mencerna cadangan makanan di dalam tubuh kita untuk dijadikan energi, ya kan, dijadikan gula. Jadi autofagi juga adalah untuk membersihkan sel-sel tubuh yang rusak, yang nantinya tubuh juga akan memperbaharui diri dengan sel-sel yang lebih sehat, yang baru. Jadi puing-puing sel dan racun yang telah dihancurkan lewat autofagi
kemudian dibakar menjadi energi. Jadi dibakar menjadi energi itu tadi yang dipakai untuk kebutuhan kita. Sisanya adalah zat-zat yang bisa menyebabkan peradangan dikeluarkan dari tubuh. Itu biasanya kalau zat-zat yang tak terpakai biasanya dikeluarkan dari keringat. Ya kan, itu dikeluarkan dari keringat ataupun kita dikeluarkan dari urin ataupun dari kotoran BAB. Itulah sisa-sisa yang tak terpakainya. Terus puasa juga bisa mengurangi kelebihan lemak. Jadi itu tadi yang saya bilang, seperti untuk pembakaran energi kita dibakailah lemak, untuk gulanya diambil untuk pemakaian kebutuhan kita selama puasa. Jadi bisa memberikan tekanan pada paru-paru, kelebihan berat badan bisa memberikan tekanan pada paru-paru untuk kesulitan bernafas. Jadi pada kasus-kasus kondisi misalnya orang-orang yang obesitas, itu pasti otomatis kita berjalan sedikit nanti bisa sesak nafas. Kenapa? Dia menopang berat badan kita yang berat. Otomatis kerja jantung, kerja paru akan lebih berat lagi karena dia akan memompa lebih kencang. Untuk mengambil nafas pun juga dia akan lebih susah. Setelah tubuh menggunakan hasil autofagi, jadi sumber energi yang digunakan adalah simpanan lemak kita. Jadi simpanan lemak kita itu yang dibakar tadi. Jadi penggunaan lemak sebagai energi tentunya baik dalam proses penurunan berat badan. Jadi hal ini menyebabkan pasien bisa bernafas lebih lega. Ya. Udah gitu, nah ini biasanya bapak-bapak ini banyak nih. Puasa juga membantu mengurangi kebiasaan kita merokok. Ya, jadi dalam beberapa penelitian, banyak penelitian. Kalau di Indonesia sih ada juga beberapa penelitian. Ini hampir sama penelitiannya di Indonesia dengan di Turki. Jadi ada hampir 358 responden penelitian. Ini penelitian yang joint ya antara Indonesia dan Turki. Jadi terdapat dari 354 responden ada 285 responden penurunan signifikan dalam mengkonsumsi rokok. Jadi mungkin yang selama dia puasa konsumsi rokoknya mungkin selama puasa mungkin dia 1 bungkus, dia bisa berkurang. Di sini disebutkan bisa mencapai 2/3 batang per hari berkurangnya konsumsi rokok. Dan didapatin dari 354 responden itu 14,7% berhasil untuk berhenti rokok. Nah, ini seperti itu dia. Jadi disinilah kesempatan kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita dengan untuk berhenti rokok. Jadi apa yang terjadi pada tubuh kita pada saat berhenti merokok? Jadi fase awal itu dibagi dalam pada 20 menit awal kita berhenti merokok. Di situ detak jantung kita dibuat kembali lagi normal. Otomatis tensi kita pun akan jadi normal. Memang untuk berhenti merokok ini sangat sulit sekali karena ada zat adiktif nikotin itu yang membuat kita menjadi satu ketagihan. Ketagihan terus, kita mau berhenti merokok, terus merokok. Karena tanpa adanya nikotin, banyak orang rasanya, aduh kalau nggak merokok, stres gua, nggak bisa bekerja, nggak apa. Padahal sebenarnya itu adalah satu adiksi dari nikotinnya yang membuat kita seperti itu. Dan tar dan nikotin itu juga mempengaruhi pembuluh darah. Jadi salah satu untuk terjadinya pengerasan pembuluh darah adalah tar dan nikotin. Jadi bagi orang katanya ada bilang saya pakai rokok yang mild, ya kan? Tetap aja mengandung tar nikotin. Ya tar nikotinnya itu juga mempengaruhi daripada ketagihan dan pembuluh darah kita. Jadi tak ada istilahnya itu rokok itu sehat walaupun dia dengan tar nikotin yang rendah.
Nah, banyak yang sekarang beralih kepada vaping. Apakah vaping itu sehat? Tidak. Mungkin orang menganggap dulu bahwasanya vaping adalah solusi untuk berhenti merokok. Ternyata vaping itu tidak menjadi solusi untuk berhenti merokok. Kenapa? Vaping itu dia mempunyai tidak mempunyai kadar tar dan nikotin yang dibutuhkan sesuai dengan seperti rokok biasa. Mungkin rokok biasa mempunyai kadar nikotinnya 2, kita bilang 2. Vaping itu hanya 0,01% daripada nilai 2 yang dari rokok biasa. Jadi dia tidak akan tidak menjadi satu solusi untuk memberikan efek berhenti merokok. Kenapa? Efek rokok itu dia menenangkan karena ada tar dan nikotinnya itu. Ya kan? Jadi fase di mana 2 jam setelah kita berhenti merokok, sirkulasi darah perifer kembali normal. Jadi pembuluh-pembuluh darah yang di pinggiran ini akan kembang lagi, otomatis sistem perdarahan kita sampai ke ujung-ujung tangan kita. Makanya maaf, mungkin bapak-bapak yang merokok bisa perhatikan ujung tangannya, bukan hanya pas pegangannya saja, tetapi di jari-jari yang lain kadang sedikit pucat kita lihat. Berarti di situ kita bisa mengetahui bahwasanya sistem sirkulasi perdarahan kita sudah tidak baik karena sudah ada penyempitan ataupun pengerasan daripada pembuluh darah tepi. Seperti itu dia. Jadi kalau kita sudah berhenti merokok misalnya 2 jam, fase di 2 jam itu mulai terasa ini gampang kita menggerakkan tangan kita, mulai terasa hangat, berkeringat, berarti itu sudah menunjukkan adanya satu perbaikan daripada sistem pembuluh darah tepinya. Nah, jadi pada fase berbahaya ini kita bilang adalah fase di mana kebutuhan nikotin di dalam tubuh kita itu tinggi. Jadi biasanya itu pada fase-fase 2 jam sampai dengan 8 jam, bisa sampai 2 hari setelah kita berhenti merokok. Itu fase itu di mana kebutuhan nikotin kita itu tinggi. Jadi dengan tidaknya merokok, otomatis nikotin yang di dalam tubuh kita itu dibakar untuk memberikan kebutuhan nikotin yang selama ini yang kita pakai dari rokok itu. Jadi kalau orang yang tidak merokok biasanya akan timbul rasa cemas, atau ada rasa ketergantungan, atau ada rasa keinginan merokok kembali. Makanya pada orang-orang yang kepengen untuk berhenti merokok itu sangat susah sekali. Godaan itu biasanya pada 1 sampai 6 bulan awal kita mau berhenti merokok. Kenapa? Yaitu tadi di situ ada istilahnya cold turkey syndrome, yaitu ada sindroma flu kalkun namanya, dimana orang itu biasanya pas pada waktu dia mau berhenti merokok dengan total, di hari kedua atau di hari ketiga biasa mulai cemas, rasa gelisah, kayak orang linglung, emosi yang tinggi, ya kan? Itu sering terjadi kepada orang-orang yang memang berhenti merokok di awal-awalnya. Karena di situ tingkat kebutuhan tar dan nikotinnya itu sangat tinggi. Jadi makanya pada kasus-kasus orang yang pengen berhenti merokok, alangkah lebih baiknya mungkin berkumpul kepada yang community orang yang memang sama-sama mempunyai niat untuk berhenti merokok. Karena kalau kita yang merokok masih mau berhenti merokok tetapi tetap juga berkecimpung dengan orang yang masih merokok, itu godaan masih akan tetap ada. Jadi tetap aja tidak akan ada manfaatnya untuk kita untuk berhenti merokok. Jadi di mana fase 5 sampai 9 bulan pasca merokok, candu pada nikotin turun drastis.
itu otomatis yang selama ini kebutuhan nikotin akan berkurang mencapai dengan 40% sampai 60%. Fase 1 tahun pasca merokok, maka nikotin kita sudah berkurang mencapai dengan 90%. Total 90% sudah berkurang. Jadi fase 1 tahun pasca merokok, maka perbaikan pada pembuluh darah kita. Plak-plak di pembuluh darah otomatis akan terlepas dan akan terbuang selama 1 tahun setelah kita berhenti merokok. Otomatis sirkulasi darah, sirkulasi pernafasan akan kembali normal. Dan biasanya pada orang merokok itu suka sekali batuk ataupun dahak lendir yang banyak. Fase 3-5 tahun kita berhenti merokok, maka risiko terkena penyakit jantung menurun drastis 80%. 10 tahun kita berhenti merokok, otomatis 100% risiko terkena penyakit jantung itu akan hilang. Jadi seperti itu dia. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan untuk saat ini tentang manfaat untuk puasa pada kesehatan. Sebenarnya sih masih lebih banyak lagi, cuma nanti slide-slide-nya ini banyak yang ininya nanti. Ini masalahnya di ini enggak ini. Ya mungkin sampai ini aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.